Baik. Heavy banget kita. Kita Seperti apa ya? seperti orkestra gitu. Kalau menurut gue ya, gue punya duit. Gue punya baca. Halo anak bioskop, kita dari tim film Ketika berhenti di sini, dan kita akan diwawancara. tim Cinepolis. Yes. Reval akan ceritain. Jadi ini film bercerita tentang Dita, seorang graphic designer yang memiliki pengalaman kehilangan yang tidak terselesaikan. Dan seperjalanannya dia ini orang yang cukup tertutup meskipun sama sahabat terdekat dan keluarga terutama. Lalu dia menemukan sesosok manusia yang akhirnya bisa sedikit demi sedikit membuka yang ada di kehidupan Dita. Ceritanya tentang kehilangan, pertemuan, dan kesempatan kedua yang menceritakan cara grief semua orang. Di setiap karakter di sini ada griefnya masing-masing. Ada grief tentang cinta, ada grief tentang hidup, ada grief tentang jam, ada grief tentang maaf ya. Mata. Intinya tentang kehilangan film ini dan baik pelajaran. Mengacau ya kalau kamu di sini perannya. Gue berperan sebagai Ivan Randubuana. Dia adalah anak IO banget pokoknya. Terus social butterfly parah, people pleaser bingo. Terus yang memang dia tuh selalu pengen ada buat orang lain gitu, yang penengah antara teman-temannya. Terus juga sosok yang menurut gue sangat penyabar dan selalu ingin bisa mengerti orang lain gitu. Saya Brian Domani berperan sebagai Edison Tekarta Sasmita. Dia adalah arsitek yang kuliah di Jepang sampai S2. Dia seorang yang lumayan open book dan sangat philosophical dan melihat semuanya dari open helicopter view. Sangat terbuka orangnya. Dan bertemu dengan seorang wanita, Dita ini, yang lumayan puzzle dan dia cinta banget sama puzzle. Gini, tantangan saya itu adalah ngadepin orang-orang ini. Kita ngadepin lu tantangannya, bukan lu ngadepin kita. Kayaknya kebalik deh. Oke, terima kasih Bang Muti. Jadi gini Mbak, jujur ya, saya bingung jawab. Proses research and development yang cukup panjang buat film ini, hampir memakan 1 tahunan, itu cukup melelahkan untuk tim Cinemaku Pictures juga gitu. Tapi proses yang sangat amat menyenangkan juga karena kita meriset sebuah materi yang jarang mungkin dibicarakan di perfilman Indonesia gitu. Gitu sih kira-kira. Waduh, luar biasa. Happy sih, gue bener-bener happy banget bisa bekerja sama dengan Umay Shahab. Meskipun banyak tidaknya. Maksudnya dia kan gak cuma sutradara ya, tapi dia juga seorang aktor gitu. Memahami banget setiap konteks yang ada. Sebagai kita tuh dihargain banget sama Umay. Dan pendekatannya itu satu kayak temen, tapi kita juga profesional. Makanya jarang banget gue temuin ketika di direct oleh seorang sutradara yang gak punya jarak sama sekali gitu. Membantu banget. Dan dia cukup helpful ya dalam pengembangan karakter gitu. Yang paling lucu adalah ketika kita kelar sholat Jumat, terus gue nanya sama lu, Val, siapa director yang paling galak yang pernah lu temuin? Gak ada director, semua baik-baik sih yang gue temuin. Terus gue kayak ini kesempatan emas gue untuk membuat dia culture shock. Cuman ada beberapa poin dalam menggapai sebuah emosi dan pendekatannya tuh Umay yang lebih ngerti cara ngeklik buttons yang ada di seorang aktor. Jadi lihat si Umay sangat profesional. Dia ada BTS-nya, tungguin. Di situasi manapun ya, dia emang udah rasanya pasti seneng banget soalnya ini berapa kali dan dipercayai untuk main film lagi bersama dia. Dia tipe orang yang mengerti banget cara mengotak-atik isi hati seorang aktor. Bukan hanya aktor tapi juga timnya. Dia leader yang baik, Luar biasa. tapi terkadang agak ngeselin aja. Tapi ngeselinnya buat kangen kok. Orang yang baik kok. Copingnya ya itu, dirasain, jangan di denial. Mau marah-marah, mau sakit-sakit,
dan jangan menutup diri dari cinta yang orang kasih ke kita. Kalau gue itu sih. Kadang tuh harus seperti ini juga untuk berdamai dengan kehilangan. Bertemu dengan teman-teman yang bisa membuat kita lupa. Tapi jangan lupa, walaupun kita tetap lari, pada akhir tetap kita harus hadapin. Dan ini caranya adalah menghadapi semua perasaan, semua situasi dihadapin. Ya, Jawaban gue semua udah diwakilin sama Reval dan Brian. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. tadi cuma kita berdua doang. That's right. Kalau saya pengen yang bisa nyetak uang sih. Iya kan? Yang Tapi bisa jika kamu nyetak uang itu udah gak ada harganya lagi ntar. tetap sih, saya tetap pengen gimana pun. Jadi AI itu bisa apa sih? Gimana? Kayak sekarang belum ada ya, karena sekarang gue sudah nyaman dengan kehidupan gue, tapi kan kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Kalau aku sih kayaknya kalau ada AI yang paling enak tuh bisa dikasih schedule kita, mereka yang ngaturin gitu. Ya, ya kan. PA ya, lebih Asisten virtual, man, this is the best. virtual kalian, right? Intinya itu, maksudnya kayak kalau misalnya asisten virtual yang bener-bener kayak manusia itu kalau disuruh nggak usah dimasukin every single thing disuruh, inisiatifnya tinggi, wah itu bakal ngebantu banget. Tapi tahu nggak yang paling beruntung dari memiliki virtual assistant AI atau apapun dengan AI? Nggak baperan. Oh iya, true, iya. Karena mereka nggak punya peran. Iya. Ya kerja terus, nggak ada work life balance. Soalnya AI itu nggak pernah salah, yang salah orang yang memakainya. Menurut gue iya sama sih, cuman mungkin kalau misalnya gue kehilangan, gue udah gak punya orang tua, terus gue pengen punya kacamata yang menghadirkan mereka kembali kesempatan kedua untuk gue bisa nge-reach mereka. Kayaknya itu bakal, gue pribadi gue gak akan bisa sih, karena gue gak akan pernah selesai dengan grief yang gue punya. Gue akan menerima dan gue cari AI-nya itu mantan gue. Buat Cinepolis nih, buat mantannya Reval Hadi, dia kangen banget sama lo, iya kan? Anton, dengerin ini. Buat kalian semua anak bioskop, anak kereta, anak bus, anak orang tua kalian, lu wajib banget nonton film ketika berhenti di sini. Kenapa tuh, Mai? Di Cinepolis. Karena Reval akan ngasih tahu kenapa karenanya. Karena film ini berbeda sekali dengan film-film lainnya. Kita di sini merayakan kehilangan sesuatu hal yang kita selalu tolak dan kita selalu anggap remeh gitu. Padahal itu sebenarnya maknanya dalam dan itu bisa membuat kalian ke depan menjadi orang lebih baik. Amin. Amin. Menurut gue gitu ya, harus banget ditonton di bioskop. Halo anak bioskop, jangan lupa saksikan film Ketika berhenti di sini, tanggal 27 Juli, di mana? bioskop. Bioskop Cinepolis. Itu bioskop Cinepolis. Love you guys. Wah.